Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Idris Pirung. Saya seorang guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMP Negeri 1 Atap, Lamarang. Saya sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch yang ketiga di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Maroke dengan NIM 25890 50452. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran di kelas 7 dengan tema peran keluarga bagi perkembangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan. Belum pakai ulang sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Untuk mengikuti pelajaran? Siap. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita awali dengan doa. Karena itu saya minta seseorang untuk pimpin kita dalam doa. Terima kasih atas pekerjaanmu sejak malam tadi hingga pagi ini. Kini kami dapat bertemu dengan ruangan ini guna untuk menerima mata pelajaran. Ya Tuhan, semoga mata pelajaran apa yang diberikan oleh Bapak guru kami dapat menjawabnya dengan benar. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi Bapak dan Ibu guru kami yang senantiasa mengajar dan membimbing kami dengan tabah. Berilah mereka kesehatan, jauhkanlah dari mereka segala ancaman yang mengancam jiwa dan dapatkan mereka. Bapa dalam surga, itu saja doa dan permohonan kami yang berpuji kini sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih, silakan dulu kembali. Oke, baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi yang akan kita bicarakan pada hari ini, saya mau tanya dulu, siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya? Ya, Pak. Oke, baik anak-anak semua yang saya kasihi, sebelum kita mulai kegiatan kita ini, kita awali dengan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Keluarga Andalanku. Saya minta kita semua untuk berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Siap ya? Siap, Pak. Pertemuan kali lalu kita sudah berbicara tentang aku memiliki kemampuan. Mungkin ada yang masih ingat terkait dengan pertemuan yang sudah kita bahas minggu lalu terkait dengan aku memiliki kemampuan. Kira-kira yang maksudkan dengan aku memiliki kemampuan seperti apa? Aku memiliki bakat. Oke, baik, tepuk tangan dulu. Oke, baik, luar biasa, tepuk tangan dulu. Baik anak semua, hari ini kita akan membicarakan satu tema baru dengan judul peran keluarga bagi perkembangan. Adapun tujuan dari materi ini, yang pertama, melalui diskusi kelompok dan menonton video, peserta didik dapat menjelaskan pengertian keluarga dan mencintai semua anggota keluarga dengan sepenuh hati. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam peran keluarga dalam perkembangan kita untuk mewujudkan pertumbuhan yang penuh cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan sikap yang perlu dikembangkan dalam hidup di tengah keluarga agar kehidupan dalam keluarga selalu harmonis dan bahagia. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan hal-hal yang positif dan negatif yang diterima dari keluarga. Yang kelima, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan pandangan dokumen
ajaran gereja tentang peran keluarga bagi perkembanganku sebagai kunci utama menciptakan kebahagiaan yang sejati dalam diri dan kehidupan anak. Adapun bentuk-bentuk penilaian dari kegiatan kita pada hari ini, yang pertama, asesmen sebelum pembelajaran dimulai atau yang dinamakan dengan asesmen diagnostik. Yang kedua, asesmen selama proses pembelajaran atau formatif, yaitu di mana nanti selama proses diskusi guru akan melihat, memantau keaktifan dari siswa atau dari kalian. Lalu yang ketiga, bentuk asesmen yang ketiga adalah asesmen pada akhir proses pembelajaran atau sumatif, di mana nanti di akhir kegiatan ini kalian akan diberikan soal pilihan ganda untuk mengukur ketercapaian yang telah kalian peroleh selama kalian mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan materi yang akan dibicarakan, di sini saya akan memberikan pertanyaan pemantik sebagai pertanyaan awal kepada kalian terkait dengan materi yang akan kita bicarakan pada pagi ini. Pertanyaan pemantik yang pertama, siapa saja yang turut mengembangkan diri kita? Coba apa? Berdiri. Sulis. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga memiliki peran penting sebagai nilai-nilai dasar dan kepribadian kita dari kecil. Baik anak semua yang saya banggakan, sekarang saya akan menayangkan sebuah video. Video ini mengisahkan tentang kehidupan keluarga yang tidak harmonis. Dan setelah nanti saya menayangkan video ini, nanti akan dibantu oleh beberapa pertanyaan, dan kalian diminta untuk menanggapi pertanyaan yang saya tampilkan terkait dengan video yang sudah kalian simak. Karena itu saya minta kepada kalian untuk menyimak dengan baik, dengan sungguh-sungguh video ini. Kalau gue nyebut kata keluarga, apa sih hal yang muncul di pikiran lo? Well, mungkin banyak dari lo yang akan memikirkan tentang hal yang positif. Mungkin sekarang lo lagi kangen sama keluarga lo, sama ibu, ayah, adik, atau kakak gitu. Tapi ada juga yang gak seberuntung mereka yang ngerasain hal positif ketika mendengar kata keluarga. Justru sebaliknya, orang-orang ini malas pulang ke rumah, ngerasa keluarga itu menghambat dirinya, dan yang jelas ngerasa bahwa hal-hal yang berkaitan sama keluarga itu negatif lah. Dan ini sebenarnya nggak salah, nggak bisa dibilang salah karena ya emang ada aja itu keluarga yang toksik. Bukan nyalahin ibu atau bapak kita, tapi emang keadaannya aja kayak gitu, yang akhirnya bikin beberapa dari kita nggak suka sama keadaan di keluarga kita. Nah makanya kali ini gue bakalan ngebahas tentang salah satu topik yang menurut gue cukup menarik dan juga dilematis buat banyak orang, yaitu gimana caranya kita mengatasi keluarga yang toksik. Di video ini gue bakal ngejelasin tentang ciri-ciri dari keluarga yang toksik dan gimana cara menghadapinya kalau lo termasuk di dalamnya. Makanya lo tonton video ini sampai habis, dan sebelumnya please klik tombol like dan subscribe biar lo gak ketinggalan video selanjutnya dari tulisan. Nah pertama-tama kita perlu tahu sebenarnya ya keluarga yang toksik itu kayak gimana sih? Yang kayak gimana sih sebenarnya kondisi broken home itu? Well, ciri-cirinya sebenarnya ada banyak. Oke, sekarang saya minta Anda untuk menanggapi pertanyaan ini terkait dengan video yang sudah kalian simak. Di sini ada 3 pertanyaan. Saya minta untuk Anda memberikan jawaban dari ketiga pertanyaan ini sesuai dengan video yang sudah Anda nonton. Sudah kalian nonton. Kalian simak. Yang pertama, apa pesan yang dapat kalian simak dari video tersebut? Kira-kira apa pesan yang bisa kamu simak dari video yang sudah kamu nonton tadi? Simpulkan dari video tadi, silakan. Ya, berdiri. Silakan, ada tulisan. Kita tidak boleh menjadi keluarga yang toksik. Kita tidak boleh Tidak memiliki keluarga yang tidak memiliki keharmonisan yang baik.
kita harus selalu menciptakan kehidupan keluarga yang penuh dengan keharmonisan. Caranya bagaimana ya? Harus mengikuti apa yang diajarkan, dinasihati oleh bapak dan mama, oleh orang tua kita. Oke, bagus. Tepuk tangan tuh, sulis. Bagus. Coba yang di belakang. Memberikan kasih sayang terhadap keluarga. Memberikan kasih sayang terhadap keluarga. Oke, bagus. Coba itu. Membahagiakan kedua orang tua. Membahagiakan kedua orang tua. Contohnya seperti apa? Ya, Pak. Membahagiakan kedua orang tua ya. Coba Puki. Mengejar cita-cita agar orang tua juga bangga kepada kita. Ya, itulah jawaban. Mengejar cita-cita yang saat ini sedang kalian jalani. Saat ini kan kalian berada dalam proses pendidikan, proses di mana kalian menuju kepada kesuksesan. Kalau saat ini Anda belajar dengan sungguh-sungguh, pasti orang tua kalian akan bangga, akan bahagia, akan senang. Itu contoh praktis yang harus kita lakukan sebagai balasan kita terhadap kasih sayang yang telah diberikan oleh Bapak dan Mama. Baik. Pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan kehidupan dalam keluarga itu tidak selalu harmonis? Dari video tadi yang sudah kamu simak, kira-kira hal apa yang menyebabkan kehidupan dalam keluarga yang sudah kamu nonton tadi itu tidak selalu harmonis? Kira-kira apa penyebabnya? Karena selalu melawan orang tua. Karena selalu melawan orang tua. Oke, bagus. Tentang untuk kopi. Lalu yang berikut ketiga, sebutkan faktor penghambat yang merusak keluarga itu sehingga tidak bahagia. Faktor penghambat yang merusak hubungan keluarga itu tidak bahagia. Kira-kira apa? Saya. Ivan. Karena kita melebihi pendapat kita daripada pendapat orang tua. Karena kita merasa bahwa karena kita sudah belajar, sudah memiliki banyak pengetahuan, kalau kita beranggapan bahwa kita jauh lebih hebat dari bapak dan mama, jadi tidak perlu mendengarkan apa yang dinasihati oleh bapak dan mama. Itu juga tidak boleh. Itu juga menjadi faktor penghambat. Baik, kalian semua, sebelum kita masuk ke kegiatan diskusi kita, ada sedikit permainan. Saya minta kita semua duduk berdiri. Ikuti apa yang saya lakukan, jangan ikuti apa yang saya lakukan. Siap ya? Contoh, saya kasih contoh sekali lagi. Pinggang. Nah, maka yang kamu pegang adalah lutut. Siap ya? Lutut. Kepala. Mulut. Kepala. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang perhatikan di EKPD yang sudah saya bagikan itu. Petunjuk kerjanya yang pertama, kalian diminta untuk membaca dan menyimak tugas atau aktivitas yang diberikan. Setelah itu kamu diskusikan bersama tugas. Tugas itu tidak boleh hanya dikerjakan oleh 1-2 orang, tapi harus melibatkan semua anggota dalam kelompok. Karena keterlibatan dari semua anggota juga nanti akan dinilai oleh saya. Sekarang saya berikan waktu dan kesempatan kepada kalian untuk mengerjakan EKPD yang sudah dibagikan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kenalkan
pertama, perkenalkan nama saya Trisesi, biasa dipanggil Istir, dan teman di samping kanan saya. Perkenalkan nama saya Yana Desianti, biasa dipanggil Bunda. Perkenalkan nama saya Fatin Selvi, biasa dipanggil Utama. Perkenalkan nama saya Yunus Budianto, biasa dipanggil Teraskan dan berkejar dan kenalkan nama saya Yohan Martin, bisa dipanggil Bapi. Pertanyaan, apa yang menjadi tingkat persekutuan dalam keluarga berdasarkan titipan dokumen ajaran gereja di atas? Yang menjadi pengikat persekutuan dalam keluarga, yang pertama, munculnya rasa terima kasih kepada orang tua. Yang kedua, cinta kasih dan usaha untuk membahagiakan kedua orang tua. Yang ketiga, kepatuhan dan ketaatan yang baik kepada orang tua. 2. Siapa yang bertanggung jawab memelihara agar cinta kasih menjadi kekuatan keluarga? Yang bertanggung jawab dalam memelihara agar cinta kasih menjadi kekuatan keluarga adalah bapak dan mama. Ya, berdasarkan titipan dokumen ajaran gereja di atas, apa saja contoh perbuatan tidak lurus yang dapat dilakukan orang tua? Contohnya, ada orang tua yang korupsi karena anaknya menuntut diberikan nomor. 4. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak dalam menguruskan orang tua mereka? Yang pertama, mentaati orang tua. Yang kedua, mendoakan mereka setiap hari. Yang ketiga, mengingat dan merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun perkawinan mereka. Yang keempat, membantu pekerjaan mereka. Teman-teman, kira-kira itu saja hasil dari diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Cornelia Sulasti, biasa dipanggil Sulis, dan teman samping saya. Perkenalkan, nama saya Erlinda Stella Kiling, biasa dipanggil Sela. Perkenalkan, nama saya Maria Dedikana, biasa dipanggil Desi. Perkenalkan, nama saya Mbak Kena Sajika Sertina Iuk, biasa dipanggil Cika. Perkenalkan, nama saya Putri Selvi, biasa dipanggil. Perkenalkan nama saya Arun Susan, bisa dipanggil Susan. Perkenalkan nama saya Frederick Chikin Saputra, bisa dipanggil Fian. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara keluarga mendukung kita dalam belajar? Yang pertama, memberikan kasih sayang dan perhatian. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Yang ketiga, memberikan pujian yang tepat. Yang keempat, menguatkan saat gagal. Yang kedua, bagaimana cara keluarga mengembangkan minat dan bakat? Yang pertama, berikan anak kesempatan untuk mencoba hal baru. Yang kedua, dengarkan anak dan tanyakan minat mereka. Yang ketiga, sediakan alat dan fasilitas yang mendukung. Yang keempat, beri waktu untuk berlatih. Yang kelima, berikan dukungan dan pujian. Yang keenam, menggunakan tes minat dan bakat. Bagaimana cara keluarga mengajarkan kita tentang nilai-nilai kebaikan? Bagaimana cara keluarga membuat merasa dicintai dan dihargai dalam hidup bersama? Keluarga dapat membuat adanya merasa dicintai dan dihargai melalui komunikasi terbuka seperti mendengarkan secara aktif dan mengungkapkan perasaan. Teman-teman, terima kasih. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Kita berikan tepuk tangan. Mau memberikan tambahan atau pertanyaan atau sanggahan dari apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok ini. Ya. Silakan Desi. Berdiri Desi. Dalam apa tadi Pak? Dalam cara keluarga untuk mendukung bakat anak-anaknya atau kenapa harus orang tua saja yang mendukung bakat? Apakah kakak atau adik itu tidak mendukung atau memberi saran atau menyemangati anak-anak? Salah satu dari anggota keluarga. Oke, baik. Saya meluruskan pertanyaannya di sini.
apakah dalam mendukung minat dan bakat anak itu hanya dari bapak dan mama saja? Lalu yang kedua, apakah tidak harus juga melibatkan peran dari kakak, dari adik, dari nenek, dari om, tante dan lain sebagainya untuk mengembangkan bakat anak? Apakah hanya dari bapak dan mama saja? Tidak. Tidak. Ya, ya mengambil salah satu keterlibatan itu adalah papa dan mama. Tapi pada intinya bahwa semua anggota terlibat secara penuh dalam mendukung perkembangan dan pertumbuhan dari seorang anak terus dalam mengembangkan minat dan bakat. Terima kasih sini. Silakan dulu. Kelompok lain. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, baik. Kalau itu tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kenalkan, nama saya KPD. PP bisa dipanggil. Kenalkan, nama saya Elvida Fendra, bisa dipanggil Ida. Perkenalkan, nama saya Yones Persidawa, biasa dipanggil Tio. Kenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Ridwan dipanggil Ade, biasa dipanggil Iva. Perkenalkan, nama saya Yuna Kurniati, bisa dipanggil Yuna. Ayo, pertanyaannya. Apa yang dilakukan oleh orang tua dalam menyumbangkan dari gambar di atas? Yang pertama, memberi kasih sayang dan dukungan. Orang tua memberi cinta, perhatian, dan dukungan emosional yang membuat kamu merasa aman dan percaya diri. Yang kedua, mengajar nilai-nilai dan moral. Orang tua mengajar kamu tentang nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab, serta membantu kamu memahami perbedaan antara baik dan buruk. Mengapa orang tua begitu menyayangi anak-anak mereka dalam gambar di atas? Yang pertama, ikatan biologis. Orang tua memiliki ikatan biologis yang kuat dengan anak-anak mereka, yang membuat mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan merawat anak-anak mereka. Yang kedua, cinta tanpa syarat. Orang tua mencintai anak-anak mereka tanpa syarat, tidak peduli apa yang terjadi. Mereka menerima anak-anak mereka apa adanya dengan semua kelebihannya dan kekurangannya. Apakah Anda pernah mengalami pengalaman seperti gambar di atas? Jika pernah, tulislah pengalaman yang pernah Anda alami berdasarkan gambar di atas. Ya, jawab. Contoh tanggung jawab. Orang tua merasa memiliki tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang mandiri dan sukses. Teman-teman, selesai diskusi kami sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah memaparkan hasil diskusi mereka. Sekarang sekali lagi saya minta tanggapan atau mungkin ada pertanyaan atau mau hal yang ditambahkan dari kelompok lain terkait dengan hasil diskusinya mereka. Ada? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik, terima kasih. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Kelompok yang presentasi ini hanya 1-2 kelompok yang memberikan sanggahan, masukan, dan tambahan. Oke, baik anak-anak semuanya, kita semua tentu tahu bahwa keluarga itu adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Dengan keluarga yang selalu mendampingi, membimbing, mengajarkan nilai-nilai positif kepada anak, maka dalam perkembangan dan pertumbuhan anak itu pasti akan menjadi anak yang baik, anak yang akan secara tanggung jawab untuk menunjukkan sikap dan perilakunya yang benar dan yang bermoral dalam kehidupan masyarakat. Lalu yang kedua, keluarga itu sebagai persekutuan kasih, di mana di dalam keluarga yang pertama kali menghadirkan rahmat dan kebaikan Allah untuk diajarkan kepada anak-anak. Orang tua, bapak mama, keluarga yang selalu mengajarkan nilai-nilai moral Kristen yang baik pada anak, maka saya anak dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan menunjukkan sikap yang sesuai dengan ajaran moral gereja. Lalu yang ketiga, keluarga merupakan landasan yang paling mendasar bagi pertumbuhan spiritual, pertumbuhan sosial, dan pertumbuhan pengetahuan bagi seorang anak. Lalu yang terakhir,
Pandangan kita suci dan dokumen gereja terkait dengan peran keluarga bagi perkembangan kita. Kitab suci dan dokumen gereja menekankan pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama dalam perkembangan individu. Dalam kitab suci khususnya dalam Alkitab, keluarga sering digambarkan sebagai unit dasar masyarakat yang harus dipelihara dan dihormati. Contohnya dalam kitab Amsal dan Yesus terdapat ajaran tentang pentingnya saling menghormati dan mengasihi di antara anggota keluarga. Keluarga dipandang sebagai tempat pertama di mana sudah. Sudah pun semua ya? Oke, baik. Baik semuanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada pagi ini? Bisa menerapkan dan mempraktekkan apa yang sudah dipelajari dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam keluarga. Kita bisa mengetahui bagaimana keluarga yang toksik. Ya, kita bisa mengetahui bagaimana situasi keluarga yang prokepong atau yang toksik. Sangat senang Pak karena dapat mengetahui apa peran keluarga dalam perkembangan kita. Saya senang dan bangga karena dapat mengetahui peran masing-masing anggota keluarga. Sebagai ayah, perannya ini, sebagai ibu, perannya yang adalah Kang Kopi. Nampak karena kita bisa mengetahui tentang bagaimana perjuangan orang tua demi kita. Senang karena kita bisa mengetahui bahwa orang tua itu dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan suatu demi kelangsungan hidup dalam keluarga, satu demi kebutuhan pendidikan dari anak-anak. Ada lagi lain? Silakan. Sangat menyenangkan karena kita bisa mengetahui bahwa keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan kita. Sangat menyenangkan karena kita bisa mengetahui peran keluarga yang begitu vital, begitu penting dalam perkembangan dan kehidupan anggota keluarga secara khusus anak. Dan untuk pertemuan kita minggu depan dengan tema baru yaitu peran teman bagi perkembangan. Baik, sekian saja pertemuan kita pada hari ini, dan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menjaga kami sejak tadi malam hingga siang hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat walafiat. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih juga karena Engkau telah menjaga dan melindungi kami dalam pembelajaran tadi hingga pertanyaan yang diberikan Allah Bapa dari kami dapat menjawabnya dengan tepat dan benar. Allah Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa bagi Bapa dan Ibu guru kami yang senantiasa mengajar dan mendidik kami dengan tabah. Berilah mereka kesehatan, jauhkan dari mereka segala ancaman penyakit yang mengancam jiwa dan raga mereka. Allah Bapa di dalam surga, itu saja doa dan permohonan kami yang kami puji kini dan sepanjang segala masa.